Jadi guys, ada kasus horor yang dilakukan orang ini yang tega menghilangkan nyawa istrinya, memotong-motong tubuhnya, dan beberapa bagian tuh dipisahkan dan dimasukkan ke dalam freezer yang nantinya dipakai buat daging yang dimasukin ke dalam soto ayam dagangannya. Siapkan mental dulu guys ya, karena ini kasusnya emang sedikit mengganggu ya. Benget Situmorang atau Impus yang berasal dari Ambarita, Pulau Samosir, Medan, Sumatera Utara. Dari kecil emang dikenal sebagai anak yang nakal guys, bahkan di keluarganya sendiri dia ini suka ngelawan apalagi sama bapaknya. Karena itu ya neneknya ngebawa dia dari Medan buat tinggal di Jakarta di tahun 1996 pas umurnya tuh baru 19 tahun. Nah dari sana Benget tumbuh di daerah Otista, Jakarta Timur. Di usia dewasanya ya Benget tuh sempet ngelamar kerja ke sana kemari guys, karena neneknya udah negur ya Benget yang selalu diem di rumah. Tapi guys karena nggak punya keterampilan dan juga skill, susah buat Benget dapet kerjaan. Karena itu ya neneknya bilang cari kerjaan yang sesuai sama apa aja yang dia bisa. Nah karena dia bisa nyetir, di tahun 2000-an, Benget ini sempat jadi supir Kopaja rute 66 Manggarai Blok M. Nah guys, meskipun udah ada penghasilan ya, Benget ini kalau pegang duit meskipun dikit pengennya tuh hura-hura ya, atau sewa jasa cewek. Bahkan dia tuh nggak pernah ngasih sesuatu ke neneknya yang udah ngebawa dia ke Jakarta. Nah di waktu ini juga Benget ketemu sama Roini guys, perempuan yang sering jadi penumpangnya. Karena yang hampir tiap hari ketemu, mereka mulai sering ngobrol sampai lama-kelamaan mulai nyaman satu sama lain. Nah makanya Benget bawa Roini ke Medan buat dinikahi guys, dan balik lagi ke Jakarta dan hidup di Jakarta. Seperti biasa ya, awalnya semuanya baik-baik aja. Mereka hidup rukun dan masih berbalut rasa cinta. Tapi 2 tahun kemudian Roini ngerasain perbedaannya Benget. Karena Benget udah nunjukin watak aslinya yang suka main cewek, mabuk-mabukan, dan juga temperamen. Bahkan bukan cuma sama Roini, Benget juga dianggap meresahkan di lingkungan kontrakannya. Imbasnya ya di tahun 2005 Benget dan Roini diusir dari kontrakan mereka dan pindah ke kontrakan lain yang masih ada di daerah Ciracas. Nah guys, di tahun ini Benget ketemu sama Darna Sri Astuti alias Ati, seorang perempuan yang kerja di lingkungan terminal Kampung Rambutan. Mereka sering ngobrol dan akhirnya deket. Perlakuan Benget tuh beda ya, berbanding terbalik. Kalau sama Ati, dia tuh perhatian dan juga memperlakukan Ati dengan baik. Benget juga ngaku guys kalau dia tuh bujangan ya, padahal waktu itu dia itu punya Roini dan 2 orang anak. Nah dari sini Benget udah mulai jarang pulang guys, dan juga udah nggak menafkahi, yang bikin Roini ini berjuang sendiri buat ngehidupin kedua anaknya. Setahun kemudian di tahun 2006, karena Ati udah kepincut, Benget tuh dibawa ke keluarganya di Jambi guys, buat dikenalin sama semua keluarga Ati. Keluarga Ati juga waktu itu setuju banget ya sama hubungan mereka, karena mereka nggak tahu latar belakang Benget itu yang sebenarnya kayak gimana. Bahkan ya keluarga Ati tuh nyuruh mereka tuh cepet-cepet nikah guys. Nah pas pulang ke Jakarta, Benget udah mulai sering tinggal di rumah kontrakannya Ati. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, Benget menceraikan Roini dan langsung menikahi Ati di Jambi. Di tahun ini Benget udah bukan supir lagi ya guys, dia beralih jadi buka warung soto yang masih di daerah terminal Kampung Rambutan dengan lapaknya yang ada 1 kamar dan kamar mandi. Jadi Benget dan Ati juga tinggal di warung sotonya. Meskipun baru ngerintis guys, warung soto Benget ini langsung rame ya, karena selain dia punya banyak kenalan di sana, Benget juga ngejual miras berjenis tuak yang sebenarnya jadi alasan warungnya rame. Nah karena rame ya, Benget tuh jadi sering pegang duit banyak guys, dan karena emang sakitnya nggak sembuh, Benget tuh mulai lagi main cewek dan berniat nyari cewek lain. Akhirnya dia ketemu sama Tini, tukang jamu keliling yang masih di daerah itu, dan mulai punya hubungan gelap. Dimana guys, Tini tuh tahu kalau Ati itu adalah istri Benget, dan Tini juga punya suami dan anak yang tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Benget tuh sering banget nyuruh Tini ya buat datang ke warung sotonya dan jualan jamu dari sana aja, biar sering ketemu. Meskipun Ati juga ada di sana, Benget sama Tini tuh nggak peduli sedikit pun. Awalnya ya guys, emang Ati ini nggak curiga apa-apa karena Benget dan Tini nggak nunjukin kalau mereka punya hubungan. Tapi ya lama-kelamaan, Benget dan Tini ini malah jadi seenaknya. Bahkan mereka bermesraan di warung soto yang padahal Ati ada di sana. Ati sempat marah guys, tapi Benget tuh langsung ngelawan dan gak segan-segan main tangan, yang bikin Ati tuh nggak bisa apa-apa karena ketakutan. Singkat cerita, di tahun 2013 pas warung sotonya udah tutup, Benget tuh ngajak Tini buat menghabisi Ati guys. Nah malam itu Benget mulai baik-baikin Ati dengan cara ngajak minum tuak bareng. Abis itu mereka sempet bercocok tanam, tapi di tengah-tengah bercocok tanam, Benget yang ngelihat Ati lengah langsung mukulin Ati sampai lemas. Abis itu dia nyeret tubuh Ati ke kamar mandi buat disiram dan juga dipukul beberapa kali pakai balok kayu yang ada di sana. Nah pas Ati ini udah lemes banget, bahkan gak sadarkan diri, barulah Tini datang dan ngebantu Benget mindahin tubuh Ati ke kamar lagi. Dan juga mereka ngikat kaki dan juga tangan Ati biar nggak bisa bergerak. Nggak berhenti di situ, Benget mulai masukin 1 kepalan tangannya ke dalam kemaluan Ati guys, dan juga masukin botol minuman 600 ml sampai Ati menjerit dan teriak. Nah dengar teriakan Ati malah bikin Benget ini semakin gila guys. Dia nyuruh
nyuruh Tini buat ngisi botol minuman tadi pakai air panas, dan lagi-lagi botol dimasukin ke dalam kemaluan Ati. Nah, nggak lama kemudian pas Benget udah mulai bosen denger jeritan Ati, akhirnya dia mukul kepala Ati berkali-kali pakai balok kayu tadi, sampai Ati ini nggak teriak lagi, bahkan udah nggak bisa bergerak lagi. Besoknya Benget dan Tini beraktivitas kayak biasanya guys, nggak peduliin Ati yang ada di dalam kamar, seolah kejadian malam itu tuh nggak pernah ada. Tapi ya 3 hari setelahnya, dari kamar tuh mulai ngeluarin bau busuk guys. Karena itu Benget dan Tini langsung ngecek Ati yang emang udah nggak bergerak lagi. Mereka juga sempat ngecek dengan masukin air ke mulutnya Ati, tapi air itu keluar lagi yang nandain kalau Ati udah nggak bernyawa. Nah, karena panik, Benget dan Tini langsung nutup warung sotonya dan nyeret tubuh Ati ke kamar mandi untuk dipisah-pisahkan. Benget misahin tubuh Ati jadi 5 bagian guys, dan nyuruh Tini buat nyari beberapa plastik besar buat ngebuang tubuh Ati secara terpisah. Nah, saat itu ada 7 plastik ya guys yang terisi potongan-potongan tubuh Ati. 1 plastik yang berisi usus langsung dibuang Benget ke sungai terdekat karena ngeluarin bau yang paling busuk dan mereka tuh nggak kuat. 1 plastik berisi hati, jantung, dan daging dimasukkan ke dalam kulkas. Besoknya karena sisa 5 plastik lagi yang belum mereka buang, Benget tuh nutup warung sotonya di sore hari guys. Di sini Benget langsung charter atau sewa angkot yang ada di sana dan membayar sebesar 250.000 dengan alasan mau belanja banyak buat warung sotonya. Benget dan Tini muterin Jakarta buat nyari tempat ngebuang sisa 5 plastik sampai mereka masuk ke jalan tol. Nah, di situ karena cukup sepi, Benget menepi dan Tini keluar dari angkot ngebuang 1 plastik keluar pembatas jalan tol. Abis itu mereka pergi lagi beberapa kilometer, mereka ngelakuin hal yang sama karena emang rencananya ya plastik-plastik itu dibuang secara menyebar setiap beberapa kilometer. Sampai akhirnya guys tersisa 1 plastik lagi yang berisi kepala Ati. Tapi waktu itu jalan udah mulai rame karena mereka udah ada di wilayah Cilengsi, Bogor, dan kalau misalnya diterusin bakalan lebih rame lagi. Karena nggak ada pilihan lain ya, Benget yang ngeliat ada 1 mobil yang menepi, jadinya ikutan menepi dan nyuruh Tini buat ngebuang plastik terakhir. Abis itu mereka lanjut keluar tol dan pulang lewat jalur alternatif karena ngerasa semua udah beres, mereka pun langsung istirahat. Besoknya guys seperti biasa, sebelum buka Benget nyiapin dagangannya. Tapi guys hari itu ada yang berbeda ya, karena daging yang Benget pakai bukan cuma daging ayam, tapi dicampur dengan daging Ati yang dia simpen di kulkas. Hari itu Benget juga masak sambal goreng hati, yang dimana itu bukan hati ayam, melainkan hati istrinya. Pas udah buka, temen-temennya yang udah datang buat beli tuak langsung disuguhi soto dan sambal hati secara gratis. Jadi karena gratis ya guys, semua pada makan. Termasuk Benget yang juga sempat makan soto dengan temen-temennya. Bahkan si Benget ini makan dengan lahap guys. Sedangkan Tini ya sembunyi karena nggak kuat ngeliat orang-orang makan soto yang padahal ada daging manusia di dalamnya. Di sisi lain ya guys, di saat malam itu dimana Benget dan Tini ngerasa berhasil ya ngebuang Ati tanpa jejak, ternyata ngelakuin satu kesalahan, yaitu pas Tini ngebuang plastik terakhir. Dimana waktu itu kan memang ada mobil lain yang juga lagi menepi. Nah, di dalam mobil lain itu ada 2 orang yang jelas ngelihat seorang wanita ngebuang plastik dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan juga pergi dengan terburu-buru. Karena itu kedua saksi ini langsung deketin plastik itu. Nah, semakin dekat tercium bau busuk ya guys, semakin kecium, dan karena penasaran mereka ngebuka plastik dan dibikin kaget karena di dalamnya ada kepala manusia. Jadinya mereka langsung menghubungi kepolisian. Polisi yang datang memastikan kalau itu emang kepala manusia guys. Malam itu TKP langsung rame ya, dimana beberapa anggota polisi diturunkan karena adanya dugaan kalau bagian tubuh lain itu nggak bakalan jauh dari lokasi penemuan. Karena itu polisi langsung menyisir untuk memastikan ada atau enggak temuan bagian tubuh lain. Nah, di penelusuran ini akhirnya ditemukan total 5 plastik yang pasti ya guys diduga ada kaitannya sama temuan pertama tadi. Karena itu dari saksi polisi ngantongin informasi kalau yang ngebuang plastik itu adalah seorang wanita yang turun dari angkot. Berkat bantuan CCTV dan juga pihak tol, nggak sulit buat polisi ngelacak nomor kendaraan dan juga ngelacak di mana angkot itu berasal. Karena ya guys, kalau nggak salah angkot tuh punya nomor trayek masing-masing. Nah, polisi yang udah ngelacak di mana angkot itu berasal langsung mendatangi pemilik angkot. Dari pemilik angkot, polisi tuh tahu ya kalau angkot itu disewa sama Benget yang merupakan seorang pedagang soto yang ada di wilayah terminal Kampung Rambutan. Karena itu Benget dan Tini langsung ditangkap di warung sotonya. Dan mereka juga nggak bisa berkutik ya dengan langsung mengakui perbuatan mereka. Pas ditanya di mana bagian tubuh lain yang belum ketemu, Benget langsung jelasin kalau bagian usus udah dia buang di sungai dekat sana dengan cara dibungkus dengan plastik yang sama. Sedangkan jantung, hati, dan paru udah dia bikin soto dan udah habis dibeli sama pelanggan-pelanggannya. Benget juga ngaku kalau dia juga ikut makan soto yang dia bikin dari potongan tubuh Ati. Nah, karena pengakuan ini, warga langsung kaget guys dan mulai berdatangan buat ngeliat lokasi kejadian. Tapi yang paling kaget sih pastinya teman-teman Benget ya, karena mereka baru tahu kalau soto dan juga sambal hati yang mereka makan adalah daging
daging dan hati manusia. Karena ini, Benget tuh sempat dites kejiwaan guys, tapi hasilnya nyatain kalau Benget ini tuh normal dan ngelakuin ini semua dalam keadaan sadar. Ini definisi iblis yang sebenarnya ya guys, karena nggak ada lagi yang bisa ngeringanin. Benget tuh sempat terancam hukuman mati. Tapi sebelum palu diketuk di tanggal 30 November 2013, Benget keburu di LP Cipinang gara-gara TBC akut. Jadinya cuma Tini yang jadi satu-satunya pelaku, yang akhirnya dihukum 14 tahun penjara. Oke guys, kasus ini benar-benar horor ya menurutku ya, dilakukan sama si Benget yang kelakuannya tuh nggak benget gitu. Semoga jadi edukasi biar kasus kayak gini nggak terjadi lagi, serta bisa nambah sedikit informasi buat kalian. Next kita bahas apa lagi, langsung tulis di kolom komen guys, dan support dengan cara like atau follow. Aku Amar, see you on the next guys. Ciao.